Halo teman-teman semua, balik lagi di konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film kartun berjudul Up yang rilis pertama kali pada tahun 2009. Film ini adalah salah satu film kartun terbaik menurut saya, dengan beberapa penghargaan yang sudah tidak usah ditanyakan kembali keseruannya, yang mana kita mampu terbawa suasana dalam situasi di film ini. Film ini disutradarai oleh Pete Docter dan juga Bob Peterson, menceritakan suatu petualangan yang sangat menarik, di mana seorang pria tua bernama Tuan Fredricksen mencoba untuk berlabuh di Amerika Selatan menggunakan rumahnya, yang dirancang khusus dengan ribuan balon agar bisa melayang dan membawanya ke tempat yang dituju. Pada dasarnya pasti kalian sudah tahu tentang film ini, karena film ini selalu muncul di layar televisi setiap liburan seperti ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya, dan selamat menonton. Film diawali suatu tayangan yang ditampilkan di layar bioskop. Waktu itu adalah tahun 1930, dan terdapat seorang anak bernama Fredricksen yang berumur 8 tahun sedang menikmati tayangan di bioskop. Di sana menjelaskan jika seorang penjelajah terkenal bernama Charles Muntz menemukan sebuah kerangka burung purba yang ia temukan di pulau bernama Paradise Falls. Namun saat diteliti oleh beberapa ahli, ternyata kerangka itu adalah tipuan, serta gelar Muntz pun dicopot di organisasi ilmuwan. Kemudian Muntz yang merasa itu tidak adil, mencoba untuk kembali ke Paradise Falls. Untuk membuktikan apa yang ia bicarakan adalah benar, ia menggunakan pesawat udara yang ia punya, dan ia berjanji akan membawa makhluk itu hidup-hidup, serta ia tidak akan pulang sebelum membawa makhluk itu ke sini. Setelah menonton, kemudian Fredricksen pun mendengar suara teriakan dari rumah tua di pinggirnya, dan bermaksud untuk mendatangi rumah itu karena penasaran. Ternyata di sana terdapat seorang wanita bernama Ellie yang memiliki kegemaran sama, yaitu menyukai Charles Muntz. Ellie di sini membayangkan menjadi seorang penjelajah dengan rumahnya yang ia rakit seperti sebuah layaknya kemudi. Kemudian tiba-tiba balon yang Fredricksen bawa kini terbang. Ellie pun berniat untuk membantunya membawa balon itu. Namun saat Fredricksen mencoba membawa, ternyata ia terjatuh yang mengakibatkan lengannya patah tulang. Fredricksen dengan tangan yang dibalut kini membaca sebuah buku di kamarnya. Dan tiba-tiba, Ellie kini datang serta membagikan rahasia besar hidupnya. Ellie di sini membawa buku petualangan untuk mengabadikan kemana ia akan pergi semasa hidupnya. Di sini Ellie menjelaskan jika ia akan pergi menjelajah ke Amerika Selatan, tempat di mana idolanya selalu berpetualang. Hingga ia pun berbicara kepada Fredricksen jika Ellie ingin tinggal dan memiliki rumah di Paradise Falls. Hanya saja Ellie tidak tahu cara pergi ke Paradise Falls. Seketika saat mereka melihat miniatur balon udara, Ellie pun mencoba berbicara jika Fredricksen akan membawanya pergi menggunakan balon udara suatu hari nanti ke Paradise Falls. Singkat cerita, saat mereka tumbuh dewasa, mereka pun melangsungkan pernikahan, serta mencoba merenovasi rumah Ellie yang begitu kumuh bersama-sama. Mereka pun selalu memiliki cerita di setiap harinya, sampai suatu ketika mereka menyiapkan kamar bagi anak yang sedang Ellie kandung. Namun petaka muncul di sini setelah Ellie mengalami keguguran. Tapi mereka pun tidak mau ambil sedih. Kini mereka menabung setiap hari untuk bisa menggapai apa yang mereka impikan. Hari demi hari, tahun demi tahun, sampai mereka menua bersama, tabungan tidak kunjung cukup karena selalu saja terpakai untuk keperluan lain. Kemudian, Ellie pun kini jatuh sakit. Ellie menyerahkan buku petualangan mereka kepada Fredricksen karena ia kini sudah merasakan tubuhnya semakin melemah. Kemudian Ellie pun kini harus pergi meninggalkan Fredricksen setelah sakit yang ia derita. Fredricksen mengawali hari tanpa Ellie seperti kehilangan arah saat ia sedang duduk di teras. Di sini pemandangan begitu mengerikan, dengan beberapa proyek yang dijalankan dan satu rumah sederhana yang masih terdiam kokoh di antara pembangunan gedung-gedung tinggi. Tuan Fredricksen melihat surat lampiran yang ada di kotak surat. Saat ia lihat, ternyata itu adalah surat panti jompo. Namun ia dengan keras akan hidup sampai akhir hayatnya di rumah ini. Esokan harinya, tiba-tiba kini ada seorang anak yang datang ke rumahnya dengan memperkenalkan diri jika ia adalah Russell. Ia adalah seorang pramuka dan ia memiliki lencana kosong di bagian sabuknya. Lencana terakhir adalah membantu lansia. Dan jika ia berhasil membantu lansia, ia akan menjadi seorang pramuka senior. Russell mengajukan diri untuk bisa membantu Tuan Fredricksen di sini. Dan Tuan Fredricksen pun yang kasihan di sini berkata, jika selalu ada burung yang menyelinap masuk bernama Snipe.
Namun Fredricksen yang sudah tua tidak bisa menangkapnya. Dengan cepat Russell kini mencoba mencari burung itu, yang mana mungkin Russell tidak akan menemukannya karena itu adalah karangan Tuan Fredricksen saja. Namun tiba-tiba di sini alat berat melaju menyenggol kotak surat Tuan Fredricksen. Tuan Fredricksen kini tampak marah dan mencoba memukul laki-laki itu dengan tongkatnya, yang mengakibatkan ia memiliki luka di bagian kepala. Setelah itu Fredricksen pun memasuki persidangan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan. Namun sang penggugat memutuskan kasusnya karena ia merasa kasihan kepada Fredricksen yang sudah tua. Hanya saja ia ingin Tuan Fredricksen dibawa ke panti jompo dan polisi itu berkata jika orang-orang Shady Oaks akan menjemputnya di pagi hari. Fredricksen di sini sangat menyesal karena tidak bisa mewujudkan keinginan Ellie untuk bisa berlabuh di Paradise Falls. Keesokan harinya orang-orang panti jompo kini mencoba menjemput Fredricksen, tapi Fredricksen di sini berkata jika ia akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu kepada rumah tuanya. Di sini terlihat banyak sekali gas-gas yang tercecer di area pelataran rumah milik Fredricksen, dan tiba-tiba muncullah ribuan balon gas di atas rumahnya sekarang, yang membuat rumah Fredricksen kini tampak mengapung dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang panti jompo tadi. Kini rumah milik Fredricksen benar-benar terbang dengan orang-orang yang tampak tidak percaya melihat kejadian itu. Ia mengibarkan layar untuk bisa mengendalikan rumah dengan sebuah kendali kecil yang bisa mengarahkannya untuk sampai di Paradise Falls. Saat Fredricksen sedang duduk menikmati penerbangannya, di sini tiba-tiba suara ketukan muncul, yang mana itu adalah Russell, si anak pramuka yang ingin mencoba membantunya tadi. Ia pun kini diizinkan masuk ke dalam rumah oleh Fredricksen. Russell di sini pun tidak bisa diam di dalam sini. Ia menyentuh apapun yang menurutnya menarik. Tak lama, di tengah penerbangan mereka, Russell berkata kepada Fredricksen yang memiliki gangguan pendengaran jika di depan ia tepat ada awan cumulonimbus, yaitu awan yang sangat berbahaya bagi setiap penerbangan. Namun Fredricksen yang menghiraukan Russell di sini tiba-tiba mendengar suara gemuruh keras, dan seketika ia langsung melihat dan mencoba mengemudikan rumahnya. Namun angin yang begitu kencang memaksa mereka masuk ke dalam awan itu. Hingga kini, situasi dalam rumah tampak kacau dengan barang-barang yang terjatuh tidak beraturan, dan seketika Fredricksen pun dibangunkan oleh Russell sekarang, dan ia melihat ke arah jendela. Ternyata mereka berada di atas awan dengan pemandangan yang menakjubkan. Russell berkata jika mereka sudah sampai di Amerika Selatan. Hal itu ia ketahui dengan GPS yang ayah Russell berikan. Namun karena kecerobohan Russell, ia pun harus kehilangan GPS karena terlempar dari dalam rumah itu. Seketika Fredricksen pun kini mencoba membuang beberapa balon guna membuat rumahnya terbang dengan sedikit rendah. Ia berniat untuk menurunkan Russell dengan mengirimkannya ke sebuah bus. Namun saat rumah sudah turun, tiba-tiba mereka melihat batu-batu besar di depan mereka. Hal itu tidak bisa terlihat dengan jelas karena dataran kini sepenuhnya terhalang kabut. Sampai mereka pun tidak tahu jika mereka sudah benar-benar menyentuh tanah. Hingga akhirnya mereka pun sekarang terlempar keluar rumah, dan dengan cepat mereka pun mencoba menangkap rumah yang akan terbang meninggalkan mereka. Saat kabut perlahan menghilang, tiba-tiba kini Fredricksen melihat suatu tempat itu yang dinamakan Paradise Falls. Itulah tempat yang diimpikan bersama mendiang istrinya sewaktu dulu. Dan ia berniat untuk bisa sampai ke sana sebelum gas di balon-balon itu sepenuhnya menghilang. Fredricksen menyuruh Russell untuk memanjat ke atas rumah. Namun sialnya, Russell tidak bisa menggapai rumah itu. Hingga kini Russell memberikan saran untuk membawa rumah Fredricksen dengan berjalan memutar, seperti parade yang diadakan di kota. Mereka pun sekarang berjalan menuntun rumah dengan hati-hati. Saat di perjalanan, Russell mengeluh ingin buang air besar. Fredricksen pun mau tidak mau harus menurutinya sekarang. Russell kini mencoba mendatangi semak-semak. Saat selesai, ia mendapati jejak kaki seperti burung yang ada di depannya. Russell yang polos tampak ingat jika waktu itu Fredricksen berkata ada burung yang sering mengganggunya bernama Snipe. Saat ia mencoba memakan coklat yang ia punya, tiba-tiba keluarlah burung yang sangat besar karena menyukai coklat yang Russell bawa. Singkat cerita, Russell pun mengenalkan burung itu yang ia namai Kevin kepada Fredricksen, serta Russell memohon kepada Fredricksen agar bisa memelihara Kevin. Namun Fredricksen yang tidak mengizinkannya. Dengan terpaksa Russell menuntun Kevin dengan coklat yang ia punya secara diam-diam. Setelah berjalan dengan sangat lama, kini mereka pun bertemu dengan seekor anjing yang bisa berbicara dengan alat yang canggih yang terpasang di leher anjing itu.
Dan ia kesini untuk mencari sebuah burung yang dimaksud adalah Kevin. Hingga Russell pun memohon kembali kepada Fredricksen agar ia bisa memelihara Doug, anjing yang bisa bicara. Namun berkali-kali Fredricksen berkata jika itu tidak boleh. Hingga Sin pun berpindah kepada anjing-anjing yang lain yang bisa berbicara. Mereka adalah kelompok Doug yang ditugaskan untuk mencari sebuah burung dengan dipimpin oleh anjing ganas bernama Alpha. Mereka pun mencoba melacak jejak kaki kemana burung itu pergi. Malam pun kini tiba dengan hujan yang mengguyur. Terlihat Fredricksen dan Russell berteduh di bawah rumah mengapung, dengan diikuti juga oleh Kevin beserta Doug yang tampak tertidur. Sampai suatu ketika Russell akan tertidur, ia berbicara kepada Fredricksen, "Bolehkah Kevin ikut bersama kita?" Fredricksen yang kasihan melihat Russell mengiyakan keinginan Russell itu. Keesokan harinya Fredricksen pun kini terbangun dan bergegas untuk membangunkan Russell agar kita melanjutkan perjalanan sebelum gas di dalam balon benar-benar menghilang. Namun tiba-tiba di sini terdengar suara teriakan anak-anak burung Kevin. Sampai akhirnya Kevin pun mencoba berpamitan kepada mereka jika ia harus pergi kepada anak-anaknya yang mungkin kelaparan. Tak lama setelah kepergian Kevin, tiba-tiba para anjing pemburu burung kini menyandra Fredricksen beserta Russell dan menuntun mereka agar bertemu dengan tuan dari anjing-anjing itu. Mereka kini dengan terpaksa mengikuti arahan Alpha, anjing kejam yang menuntunnya. Dan tibalah mereka di sebuah gua. Kini anjing lain pun tampak menghampiri mereka. Dan di kejauhan tiba-tiba ada seseorang yang memerintah anjing tersebut untuk diam. Ternyata itu adalah tuan mereka. Saat pria itu keluar dari kegelapan, ternyata itu adalah Munz, seorang pria yang Fredricksen idolakan bersama Ellie sewaktu dulu. Alex pun pergi dari kota untuk mencari burung yang tidak pernah ia tangkap karena burung itu sangat cerdas. Lantas kini mereka pun saling sapa. Munz yang tidak percaya, mereka berlabuh ke Paradise Fall menggunakan rumah terbang mencoba untuk membawa mereka masuk ke dalam pesawat miliknya. Di dalam pesawat mereka melihat fosil-fosil hewan yang sudah Munz temukan, serta Munz mencoba memberikan mereka hidangan yang tampak melezatkan. Di tengah sajian, Munz pun menjelaskan jika ia sudah menghabiskan seumur hidupnya untuk mencari burung. Saat Russell melihat ke fosil burung itu, ternyata itu adalah burung seperti Kevin. Lantas Russell pun berbicara jika ia mengenal burung itu. Namun Fredricksen pun di sini mencoba menutupi kepolosan Russell jika ia berbicara burung itu sudah pergi. Munz yang heran dengan gelagat aneh mencoba menyudutkan mereka agar berbicara jujur. Dan tiba-tiba terdengar suara Kevin yang tampak diam di atas rumah Fredricksen. Munz yang melihatnya berniat untuk menangkap burung itu, serta menjadikan Fredricksen beserta Russell sebagai musuh. Terjadilah kejar-kejaran di sini dan mereka pun sekarang diarahkan oleh Doug, anjing baik yang mencoba menyelamatkan mereka. Kevin yang melihat anjing-anjing itu dari atas rumah mencoba untuk mengangkat Russell beserta Fredricksen agar berlari lebih cepat. Sampai suatu ketika di ujung sebuah tebing, Kevin di sini mencoba melompat. Namun kakinya terlebih dahulu terkena gigitan Alpha, sebelum Alpha akhirnya terjatuh. Hal itu membuat Kevin tidak bisa berdiri sekarang dan harus segera dilakukan perawatan. Russell yang mendengar kembali suara teriakan anak-anak Kevin, merayu kepada Fredricksen agar bisa membawa Kevin kepada anak-anaknya, karena Kevin kini tampak benar-benar terluka parah. Fredricksen yang sudah berjasa kepada Kevin yang sudah membantu dari kejaran anjing itu, mencoba untuk membawa Kevin sekarang dengan cepat. Sampai ketika mereka pun kini menemukan sarang dari anak-anak Kevin, serta mencoba membantu Kevin sekarang untuk menemui anak-anaknya. Namun Munz yang melacak keberadaan mereka dari kalung yang Doug pakai, kini mencoba melempar jaring kepada Kevin. Lantas Fredricksen pun sekarang mencoba menyelamatkannya dengan pisau yang Russell bawa. Namun dengan kejamnya Munz, di sini ia mencoba membakar rumah Fredricksen, sampai balon-balon gas di atasnya kini tampak meletus. Fredricksen dengan keras kini mencoba memadamkan api yang menjalur ke rumahnya dan meninggalkan Kevin yang tampak kini dibawa oleh Munz. Saat sudah padam, Russell di sini berbicara jika Fredricksen sangatlah kejam karena membiarkan Kevin dibawa pergi oleh Munz. Namun Fredricksen yang kesal karena itu, ia berbicara jika ia tidak peduli. Yang ia inginkan adalah membawa rumahnya tepat di bawah atas air terjun Paradise Fall. Dan ia pun sekarang mencoba melanjutkan kembali dengan membawa rumahnya ke lokasi yang dimaksud. Hingga tibalah Fredricksen di tempat yang dimaksud. Dan Russell yang kesal kepada Fredricksen di sini melempar gelar pramuka yang ia miliki sekarang.
dan ia berbicara jika ia kini sudah tidak sanggup lagi. Fredrickson pun mencoba masuk ke dalam rumahnya dan mencoba menata kembali barang-barang yang tidak beraturan sekarang. Saat melihat buku dari perjalanan ia dengan kekasihnya, ia kini tampak tersedih dengan melihat beberapa foto saat-saat bahagia bersama Ellie. Sampai kini ia menyadari jika mereka tidak bisa memiliki anak. Maka dari itu, mengapa Fredrickson terlihat keras kepada Russell? Karena ia tidak pernah merasakan kehadiran seorang anak. Hingga kini pun Fredrickson sedikit membuka segala pikirannya dan bermaksud untuk meminta maaf kepada Russell. Namun saat Fredrickson mencoba mencarinya keluar, Russell kini mencoba terbang untuk menyelamatkan Kevin dengan balon-balon yang ia ikat di tubuhnya dan juga alat semacam penyedot debu untuk mengarahkan kemana ia akan pergi. Fredrickson yang tidak bisa menyusul karena rumahnya tidak bisa terbang lagi, memiliki ide untuk mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Hingga akhirnya ia pun berhasil kembali menerbangkan rumah itu, serta mendapatkan sebuah kejutan, serta Doug anjing yang menyelamatkannya kini berada di depan pintu. Russell mencoba menyusul pesawat Moons dan langsung masuk ke dalam pesawat itu melalui jendela. Namun Russell ketahuan dan langsung disandra oleh beberapa anjing di sana. Moons yang mengetahui kini berusaha membuang Russell. Fredrickson pun kini mengarahkan rumahnya ke arah pesawat itu, dan ia kini melihat Russell yang berteriak akan terjatuh. Dengan cepat Fredrickson pun mencoba menyelamatkan Russell dan meninggalkan Russell di dalam rumahnya. Fredrickson kini mencoba memasuki pesawat Moons dengan ditemani Doug. Mereka mencoba mencari jalan untuk bisa menemukan Kevin. Sesudah menemukan, mereka mendapati anjing-anjing penjaga di sana. Dengan cepat Fredrickson pun mencoba melempar bola dari tongkat yang ia punya. Hal itu pun berhasil membuat anjing-anjing kini teralihkan. Dan mereka pun kini mencoba melepaskan Kevin dari sebuah kandang. Russell yang mencoba menyelamatkan Kevin kini terjatuh dan bergelantung di bawah rumah Fredrickson. Moons kini mengirim pesawat kecil untuk menembaki rumah itu agar terjatuh. Sampai terjadilah pertarungan di sini antara Fredrickson melawan Moons. Doug yang tersudut kini berlari ke arah area kemudi hingga menyentuh bagian setir yang mengakibatkan pesawat kini berputar dan berhasil mengurung Alpha di bagian setir dengan corong rasa malu yang membuat Alpha kini terjebak. Russell kini memiliki semangat untuk menggapai rumah sekarang dan berhasil merobohkan pesawat kecil dengan menakut-nakuti mereka jika ada tupai, karena para anjing terlihat benci akan tupai. Fredrickson yang berhasil menyelamatkan Kevin berlari ke atas kapal, serta Russell mencoba mengendalikan rumah agar mendekati mereka. Kini Fredrickson pun terjatuh setelah balon yang menopang rumah ditembak oleh Mans. Saat Moons pergi ke dalam rumah Fredrickson guna membawa Kevin, dengan cepat Fredrickson menyuruh Russell beserta Doug berpegangan kepada Kevin karena ia memiliki sedikit rencana di sini. Seketika pun kini Kevin berlari ke arah Fredrickson karena melihat coklat yang ia suka. Sementara itu Moons yang mencoba mengejar mereka, kakinya kini tersangkut benang balon yang mengakibatkan dirinya kini terjatuh. Sampai akhirnya mereka pun kini berhasil selamat, sekaligus berhasil melawan Moons yang keras kepala. Singkat cerita mereka pun berhasil membawa Kevin kepada anak-anaknya, serta Kevin pun kini harus meninggalkan mereka. Kemudian Fredrickson dan Russell pun kini berhasil mengambil alih pesawat milik Moons sekarang. Tibalah hari di mana pemberian lencana kepada para pramuka dengan Kevin yang didampingi oleh Fredrickson, serta mereka pun menikmati es krim di pinggir jalan sambil menghitung mobil yang berwarna. Film pun ditutup memperlihatkan mereka yang tampak bahagia, serta rumah Fredrickson pun kini berada tepat di Paradise Falls, dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini? Jika saya kasih rating, film ini memiliki rating 10 dari 10. Karena tidak jarang, serial kartun seperti ini mampu memperlihatkan layaknya kehidupan hal yang nyata. Setelah menonton film ini, bagi kalian yang tertarik untuk berjalan-jalan, bisa dicoba hal seperti ini dengan memasang ribuan balon di atas rumah kalian agar bisa terbang membawa barang-barang yang kalian mau. Itulah alur cerita film Up yang saya bawakan. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain tayangan. Bye-bye.